lansia. Setelah melaksanakan suntik vaksin tahap pertama pada 25 Januari 2021 lalu, kini pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dikomandoi Bupati Musi Banyuasin melakukan tahap kedua suntik vaksin COVID-19 Sinovac pada Kamis 11 Februari 2021 di Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu. Jika pada suntik vaksin tahap pertama MUBA melakukan inisiasi pembuatan kartu identitas bagi peserta vaksin, di tahap kedua ini pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menerapkan inisiasi suntik vaksin kepada tenaga kesehatan dan lanjut usia dengan mengedepankan protokol kesehatan. Menurut Kepala Daerah Inovatif 2020 tersebut, suntik vaksin menjadi prioritas bagi tenaga kesehatan dan lansia. Dodi berharap suntik vaksin tahap kedua ini lebih meyakinkan warga masyarakat MUBA bahwa vaksin aman dan halal. Ya, yang bedanya adalah kalau pertama dulu lebih merasa kita agak-agak deg-degan gitu ya. Tapi kalau kedua kan karena sudah tahu tidak ada efek apa-apa, alhamdulillah, maka lebih yakin lagi kalau yang kedua ini bahwa vaksin ini seperti yang kita ketahui adalah vaksin yang aman dan halal. Kemudian yang kedua tentu saja dengan selesainya vaksin kedua bagi jajaran Forkopimda dan tokoh masyarakat kita dan para nakes, kita harapkan kekebalan imunitas dari tenaga kesehatan bisa tercapai dengan waktu yang tepat, tidak terlalu mundur atau terlalu melenceng dari jadwal. Inilah upaya-upaya percepatan kami sehingga diharapkan 70% dari tenaga kesehatan yang ada di Musi Banyuasin ini akhir bulan ini diharapkan sudah tercover semua. Kemudian setelah itu tentu kita pikirkan tindak lanjutnya pada kelompok-kelompok masyarakat yang lain. Ini di sebelah saya ada Pak Madali, salah satu tenaga kesehatan lansia. Walaupun sebetulnya tidak lansia-lansianian ini beliau ini masih gagah juga, tapi karena umurnya melebihi dari 59 tahun maka kategori yang sudah bisa tenaga kesehatan lansia yang divaksin pertama kali di Musi Banyuasin ini adalah beliau. Nah, setelah itu tentu prioritas selanjutnya kita menyasar kelompok-kelompok masyarakat yang berisiko tinggi terhadap penularan COVID-19 ini. Contoh misalnya adalah tentu para lansia, kedua adalah pedagang-pedagang pasar yang setiap hari berinteraksi dengan masyarakat, kemudian tentu petugas-petugas layanan publik yang selama setiap hari dari sisi kerja maupun aktivitasnya banyak bersinggungan dengan masyarakat luas, kemudian guru-guru, khususnya guru SD yang memang nanti kita harapkan bisa secepatnya menunjang syarat-syarat agar metode pembelajaran apabila sudah bisa itu dibuka kembali, maka tentu guru sebagai tenaga pendidik di kelas, anak-anak yang setiap hari bergaul dengan mereka bisa terlindungi. Kemudian tentu profesi-profesi lainnya termasuk diantaranya para ASN yang memang selama ini TNI dan Polri yang selama ini juga bersentuhan langsung dengan masyarakat, termasuk juga profesi yang memang banyak bersinggungan, para insan pers, para pedagang ojek ataupun ojek yang selalu membawa masyarakat dalam setiap aktivitas dan lain sebagainya. Nah, diharapkan dengan disuntiknya, divaksinasinya kelompok-kelompok masyarakat yang tadi berperan sebagai herd imunitas barrier, sehingga mereka ini bisa sebagai benteng untuk melindungi
mata rantai ataupun melindungi jumlah penduduk yang tidak tervaksinasi. Misalnya ya tentu saja banyak yang kita yang mengalami bawaan ataupun penyakit autoimun yang tidak bisa divaksinasi. Padahal di dalam mereka itu ada juga semacam potensi untuk terkena dari COVID-19. Oleh karena itu, yang memang tadi yang kita harus lindungi orang-orang tua, pasien-pasien yang sudah ada komorbid di tubuhnya, kemudian juga setelah mengalami screening belum bisa tervaksinasi, itu juga harus diharapkan terlindungi dengan adanya barrier tadi, yaitu 70% at least tenaga-tenaga ataupun masyarakat komunitas-komunitas yang bersentuhan langsung itu sudah tervaksinasi. Sementara, Kepala Dinas Kesehatan Musi Banyuasin Dr. Azmi Dorusman Samars menyebutkan, untuk distribusi dosis vaksin ke-31 sudah dilakukan dan tahap kedua penyuntikan vaksin kali ini menyasar kepada tenaga kesehatan dan lansia. Azmi juga mengajak warga masyarakat Muba untuk tidak khawatir dan takut dilakukan vaksin, karena ini demi kesehatan dan meminimalisir penularan wabah COVID-19 di Musi Banyuasin.